Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Robi. Ya, seperti biasa Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran tentang sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa simak penjelasan ini sampai selesai ya, biar tidak gagal paham. Ya, supaya nantinya penjelasan yang saya sampaikan jelas dan mudah dimengerti. Dan sebelum saya lanjut, jangan lupa kalian like ya, komen, and share, dan tombol loncengnya di subscribe di channel Pak Robi. Oke, kita langsung aja di bagian pertama ya, mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, yang pertama, memahami permasalahan sosial di masyarakat, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema membentuk kepentingan publik, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, ya, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik, mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, ini salah satu bagian-bagian yang akan kita nantinya kita bahas, ya. Oke. Nah, di sini, nah ini ada gambar ya. Ya mungkin kalau kalian sedang di jalan atau di mana aja, misalnya kalian bertemu dengan salah satu, misalnya ada yang meminta-minta atau pengemis ya, ataupun di jalanan misalnya ada yang jualan, ada yang pengamen dan lain sebagainya. Nah, di sini gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk masalah sosial. Ya, masalah sosial juga nih untuk pemerintah ya, dinas sosial terutamanya ya, agar nantinya dibina ya untuk permasalahan-permasalahan seperti ini. Kita lanjut, permasalahan sosial ya di masyarakat ya. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yaitu masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya, meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Nah, ini arti dari mengenai tentang masalah sosial ya. Nih, kita lanjut dulu. Nah, pengertian masalah sosial. Nah, masalah sosial ini ada pengertian menurut para ahli ya. Menurut ada Arnold, Emrose, dan Rapp dan Selznick ya. Menurut Arnold, masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Ya, menurut dia nih, kalau misalnya ada orang yang minta-minta, nah itu maksudnya adalah agar masyarakat tuh tahu, ini loh saya lagi sedang kesulitan ekonomi ya, lagi sedang kekurangan dalam ekonomi ya. Terus kalau sedangkan Rapp and Selz, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Nah, kalau menurut Rapp and Selz ini, masalah sosial ini menantang masyarakat itu sendiri, menciptakan hambatan. Nah, jadi misalnya yang tadi misalnya minta-minta, terus sedangkan kan di perkotaan ataupun di dalam pergub ya, ataupun dalam perpu ya misalnya. Nah, ini kalau ada yang meminta-minta atau yang mengganggu dalam kegiatan aktivitas di perkotaan, di lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya masalah juga buat dianya sendiri juga. Karena apa? Karena nanti pun akan ada misalnya razia ya, dari dinas sosial ya, untuk bahwa ya itu tidak boleh ya. Mungkin nanti biasanya dikasih arahan itu kan oleh dinas sosial. Nah, menurut Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nah, menurut Richard tuh ya, kondisi masalah sosial ini, perilaku kondisi ini tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat ya, saya tadi kayak minta-minta, bahkan juga ada juga misalnya orang memakai cat warna misalnya kayak seperti manusia silver ya. Belum lama-lama ini ya, manusia silver ini merajalela, akhirnya pihak dinas sosial dari pihak Satpol PP maupun dari pihak-pihak yang kerja sama di kecamatan, kelurahan ya, untuk merazia karena memang ya mengganggu aktivitas ya, terutama di jalan-jalan kota besar. Surjono Sukanto, menurut dia nih, masalah sosial ada suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, ini ya salah satunya ya tadi juga sama ya, karena tidak sesuai nih bagi misalnya tadi kayak manusia silver ya. Ini salah satu juga membahayakan bagi kehidupan kelompok sosial juga gitu kan. Karena dengan satu seperti itu, nah pasti juga manusia yang lainnya juga seperti itu juga mengikuti, apalagi tahu dengan pendapatannya ya ternyata lebih menguntungkan gitu kan, seperti itu. Nah, terus
peperangan. Peperangan adalah salah satu permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Nah, ya, sekarang ini memang lagi ramainya juga ya peperangan yang ada di Palestina ya, Israel ya dengan Palestina. Ya, salah satunya permasalahan sosial juga ya, kan baik dalam segi wilayah, memperebutkan wilayah maupun dalam segi sosial di bidang baik politik ya, baik ekonomi ya. Nah, ini salah satunya menyebabkan permasalahan sosial yang harus memang segera diselesaikan ya, karena semua negara pastinya juga tidak ingin adanya peperangan ya, istilahnya. Nah, masalah sosial bagi suatu masyarakat yang berbeda bagi masyarakat lain salah satunya dipengaruhi oleh periode sejarah. Minum teh di Inggris pada abad ke-17 sampai 18 misalnya dianggap berbahaya bagi kesehatan dan memiskinkan bangsa. Saat ini Inggris dikenal dengan tradisi minum teh pada sore hari. Nah, ini di Inggris ya di abad ke-17-18 ya, teh ini memang berbahaya bagi kesehatan ya. Kalau dibilang ya memang sih betul ya, apalagi teh ini misalnya ya otomatis berkaitan dengan gula ya. Nah, ini sebagai kesehatan salah satunya mungkin diabetes ya misalnya. Terus ya ini bagi mereka ya, memiskinkan bangsa untuk minum teh ya abad ke-17 ya. Fenomenal. Terus bicara dengan teori, berbicara tentang teori tentang masalah sosial, yaitu teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolis. Nah, teori fungsionalisme, menurut teori ini semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsi masing-masing dalam masyarakat. Makanya disebut dengan teori fungsionalisme. Jadi kalau dibilang saling berkaitan ya. Nah, terus teori konflik. Ya, teori konflik, menurut teori konflik, masalah sosial itu timbul berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis dan konflik gender. Nah, ini menurut teori konflik ya tentang masalah sosial. Nah, teori interaksionisme simbolis di sini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Jadi saling interaksi ya, kan interaksi yang berkaitan yang punya masalah sama yang tidak punya masalah. Nah, akhirnya saling berkomunikasi, saling minta saran mungkin, atau kalau dibilang ingin menggambarkan, menceritakan ya. Nah, teori fungsionalisme, kekerasan adalah salah satu penyakit sosial yang disebabkan oleh proses sosialisasi atas norma dan nilai tidak berjalan baik. Nah, iya, kekerasan ini ya kalau kita lihat di berita, di media ya, kekerasan terhadap anak ya, kekerasan terhadap sesama manusia. Nah, ini menyebabkan sosialisasi ini akan dianggap norma ya atau aturan nilai tidak berjalan dengan baik ya. Nah, teori interaksionisme simbolik. Nah, teori interaksi di sini adalah interaksi sosial akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak menganggap perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah ya. Jadi kalau interaksi itu saling berjalan dengan baik, saling feedback, timbal balik ya istilahnya. Jadi berjalan dua arah ya, saling memberikan komentar, pendapat ya, dan terutama saling terutama juga jadi komunikasinya